Dan untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan warga negara Indonesia yang sedang berwisata di Palestina, Pendeta Sony Zalucu. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Sony. Bisa mendengar suara kami? Ya, selamat sore dan selamat siang dari sini. Ya, baik. Pak Sony, apa benar saat ini terjadi penutupan tempat wisata religi di Israel dan Palestina? Dan bisa Anda ceritakan kepada kami bagaimana kondisi di sana saat ini, Pak? Sebetulnya penutupan tempat religi itu hanya terjadi di wilayah wisata yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas Palestina. Itu terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata bahwa akan ada isolasi di seluruh wilayah Palestina, yaitu Bethlehem, Hebron, dan Jericho yang terkait dengan destinasi wisata rohani. Tertutup bagi wisatawan, tidak boleh ada yang masuk dan tidak boleh ada yang keluar. Jadi sebagai konsekuensi dari surat tersebut, isolasi selama 14 hari, maka wisatawan yang sudah terlanjur berada di dalam Bethlehem harus segera keluar dan meninggalkan kota Bethlehem atau berada dan tinggal di sana selama 14 hari sampai isolasi selesai. Jadi itu sebenarnya kasus yang terjadi dan sampai dengan hari ini tidak ada hal yang sama, maksudnya penutupan destinasi wisata di wilayah Yerusalem atau di wilayah Israel. Itu hanya terjadi di wilayah Palestina saja. Demikian. Ya, lalu Pak Sony, jika Anda katakan bahwa penutupan hanya terjadi di lokasi wisata, lalu bagaimana pantauan Anda sejauh ini terkait aktivitas masyarakat di kota tempat Anda berada saat ini? Ya, kami saat ini berada di Yerusalem dan memang aktivitas berlangsung seperti biasa. Hanya yang terjadi adalah isu corona ini sudah menjadi seperti menimbulkan ketakutan atau histeria bagi orang-orang, di mana orang-orang di sini yang semula bersikap ramah, tidak mau salaman dengan wisatawan, apalagi jika mereka melihat wajah-wajah Asia. Tapi ketika mereka tahu kami dari Indonesia, mereka akhirnya tersenyum dan berkata welcome. Dan memang mereka terlihat terutama di hotel dan di public space, juga di tempat belanja, orang-orang memakai masker dan sarung tangan. Mereka diperintahkan tetap melayani orang-orang asing, wisatawan, tanpa mengalami sentuhan secara fisik. Selanjutnya, tidak ada masalah apa-apa menyangkut isu-isu tersebut. Memang mereka berkata bahwa ada sedikit kekhawatiran dan ketakutan, tapi mereka sudah menyusun langkah-langkah, terutama dalam menghadapi orang-orang asing yang datang sebagai wisatawan rohani. Ya, lalu Pak Sony, selain terkait penutupan tempat pariwisata di Israel, apakah ada arahan dari pemerintah terkait situasi merebaknya virus corona di sana saat ini, Pak? Jadi begini, saya harus meluruskan informasi. Yang officially menutup tempat wisata rohani itu bukan Israel, tapi Palestina. Jadi bukan Israel. Sampai dengan hari ini dan jam ini belum ada pemberitahuan atau surat resmi dari pariwisata Israel yang menutup tempat-tempat wisata di Israel. Yang ada adalah baru penutupan wisata tempat-tempat ziarah rohani di wilayah Palestina. Jadi sampai dengan sekarang belum ada regulasi. Jadi kita juga semua menunggu. Menurut saya, biasanya kalau Palestina sudah mulai menutup pintunya dan kasus ini merebak kemana-mana, maka tinggal menunggu waktu. Israel akan melakukan hal yang sama. Tidak layak hari-hari ini dulu untuk melakukan perjalanan ziarah, khususnya minggu-minggu depan. Karena kita sedang juga melihat perkembangan yang ada. Oke, lalu Pak Sony, Anda kan wisatawan yang saat ini sedang berwisata ke sana begitu. Apakah sejauh ini ada kontak dengan pemerintah Indonesia terkait situasi yang ada di sana saat ini? Apa arahan yang disampaikan jika ada? Enggak, sejauh ini sih tidak ada karena kita juga tidak punya kedutaan besar di sini. Kedutaan terdekat dengan kita adalah Yordania dan Mesir. Jadi kita sejauh ini hanya menjaga diri kita saja, tetap membersihkan tangan, berusaha juga tidak kontak dengan orang asing, menghindari kerumunan-kerumunan. Kita hanya datang ke tempat-tempat ziarah di mana konsentrasi massa yang sedikit. Ya, baik. Terima kasih. Dari Yordania. Ya, baik. Terima kasih Bapak Sony Zalucu saat ini atas laporan langsung Anda dan berbagi bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Pak.